nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicara dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan akhir pekan di Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Ini kembali kita di program obrolan komunitas. Seperti biasa kita bakal ngundang komunitas-komunitas atau forum yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak berbincang selama kurang lebih 60 menitan ke depan, yang tentunya berkaitan dengan komunitas yang tengah dijalani saat ini ya. Dan di Pro 4 FM Palembang ini kita sudah kedatangan salah satu komedian. Waduh, ini yang sering nonton TV-TV yang ada di Palembang, sudah ada asing lagi dengan mukanya yang sangat kocak ya. Dan juga bawaannya, apalagi di panggung-panggung ini sudah sering kali menjadi MC dan juga termasuk ini sebagai koordinator wilayah Paski Palembang. Kita langsung, kalau kenalan sudah ya, kita langsung sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Cek Wan. Waalaikumsalam, Masya Allah. Iya, sehat Cek Wan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah lama tidak bersua Cek Wan ya. Iya, ketemu orang ganteng aku kayak gini. Luar biasa, tidak kalah dengan Cek Wannya yang juga ganteng ya. Iya. Ini yang nonton di channel YouTube Pro 4, pacak nyingok kita berdua langsung Cek Wan ya. Iya. Baju abang kalau Cek Wan. Ciri khasnya nian ini ya. Memang seneng warna abang Cek Wan? Iya, senengnya ya merah-merah itu seneng. Abang-abang mah itu Iya. ya. Ampe KB merah. Merona. Oke Cek Wan. Dan ternyata nama lengkap Cek Wan ini, untuk yang belum tahu, kita informasikan nama Cek Wan lengkap ini yaitu Ridwan Effendi, Sarjana Hukum. Wah, luar biasa. Jarang-jarang nih komedian tapi punya title yang luar biasa ya. Amin. Ini uang hukum juga ternyata Cek Wan ini ya. Ay, jangan lanjut dihukum aku. Uang yang paham hukum ini maksudnya. Masya Allah. Apa kabar untuk Paski Palembang saat ini Cek Wan? Alhamdulillah langgeng. Iya. Yang jelas Paski ini selalu dipantai oleh Cek Fikri. Oh itu. Cek Fikri Haikal tuh Paski Sebagai Sumsel. ini ya. Ketuanya Cek Wan. Iya, Sumselnya Cek Fikri. Oh jadi ada dua ya, Sumsel sama Palembang. Kota, iya. Oh itu. Iya. Kalau Cek Wan di mana? Iya, kita di dusun tinggal ya, di kota Oh, lah di Palembang. kota. Di Korwil Palembang ini maksudnya. Iya. Oh itu. Tinggalnya di kota Palembang juga. Iya, Palembang. aku. Ayo, saru kita nak nyari Cek Wan ya, pindah ya. Oke, nah kalau singkatan dari Paski ini tadi Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Indonesia. Iya. Nah, untuk di Palembang, ada sejak tahun berapa nih Paski Cek Wan? Paski ini lah lama juga sih, karena ketuanya kan Kang Jarwo Kuat. Oh iya, komedian juga komedian. ya. Oh iya, komedian enggak. Setiap provinsi itu ada. Ada. Justru itu alhamdulillah Palembang dalam menjelang 3 tahun nih yang Paski. Palembang cuma baru ini Paski Palembang gitu. Oh Paski Palembang. Sumsel dulu. Dulu Sumsel. Yola diketuai oleh Fikri tadi ya. Iya, sebelum Fikri memang sudah ada. Oh sudah ada. Nah ini Cek Fikri, nah dari semenjak Cek Fikri dimandat ke Cek Wan, angkat Paski Palembang. Oke. Jadi kalau perbedaan enggak kate Cek Wan ya? Kate. Sama bae ya, sama-sama bae. Paski. Yang jelas manusia kalau Kalau aku yang masuk jin ada sih di situ. ya aku itu tuh. Nah ini kalau kita lihat ini Paski ini seru Cek Wan ya. Di mana ini ada kawan-kawan yang hobi humor. Kumpul galau di situ. Apalagi Cek Wan nih sebagai korwilnya yang memang sudah kita sangat kenal ya.
programnya di TV swasta ada Manca Bice. Amin. Di panggung-panggung juga nge-MC. Di Pokoknya jalanan ngamen. ngamennya di tol Cek Wan. Iya. Ada kata yang stop di situ. Kate pucuk lerti ya ngamen. susah ditonton ya. Iya. Nah tapi kalau untuk dunia komedi menurut Cek Wan perkembangannya untuk di Palembang untuk sejauh ini 2024 kayak mana nih? Kalau Palembang ini sebenarnya sudah banyak kemana-mana kawan-kawan kita. Itu Stand up juga cek itu. Ada lagi kan stand up kawan-kawan gitu. Mhm. Banyak. Ada Iya. sibuk stand up tapi masih kuliah kadang. Baru-baru ini juga ada yang ke Jakarta. itu Banyak artis Palembang tuh. Banyak. Jakarta iya. termasuk kemarin itu ada salah satu stand up komedian yang tampil di channelnya Deddy Kobuzer. Tahu Cek Wan mungkin itu ya? Yang ini si Kok apa? Perdo. Siapa namanya itu lupa ya. Padlan. Padlan. Oh iya, Padlan Cihoy. Cihoy, rombongan sama Ci Ari Cihoy itu kan. Iya, Padlan. Ya itu stand up juga. Aha. Banyak kita nih Banyak. Cek, iyo. Menurut Cek Wan, talenta-talenta stand up di Palembang ini tidak kalah juga Cek Wan ya dengan talenta lain yang ada di luar. Tidak kalah karena Palembang ini kan namanya berkelakar kan nomor 1. Ayo, beksak kelakar kalau. Nah, termasuk kita juga ya beksak kelakar Cek Wan. di Palembang ini lah ada kati orang nganggur. Itu. Ditanya nak mana Cek Wan? Ada gawe. Padahal cuma ke warung ya. Iya, itulah hebatnya Palembang. Hebat orang Palembang. Iya. Cuman di Palembang nih lah kapal dimakan Cek Wan ya. Oh iya, apa be? Itulah orang Palembang ini berani kalau. Nah, sama kayu juga dimakan, ubi kayu kan. Iya. Jadi pernah di Jakarta apa itu ubi kayu? Apa dia ubi kayunya? Singkong rupanya lah, jalan ke jauhnya ini. Iya, itu lebat itu Palembang. Jadi jangan nih hanya dengan orang Palembang nih ya. Hah? Pokoknya kuat. Iya, kuat makan. Kuat makan. Yang jelas makanan di Palembang ini Iya, paling banyak di Indonesia. paling banyak. Lebaran paling banyak. Di Metu Kegalo ya. Metu ke Bakso baru Galo pokoknya di situ. Apalagi Palembang nih namanya kayu kuliner. Apa be ado galo? Pempek laman dunia. Oh, pempek sih kok bahan pacak galo. Nah, itu. Namanya macam-macam. Cek Wan. Dari pempek. Cek Wan ya. Cek Wan bagian yang majunya ya. Iya maju ya, seneng maju gitu. Iya benar, Cek Wan ya, pempek tuh bahannya sama. Bahan sama. Pacak diolah dengan berbagai macam jenis namo. Namanya. Itu. Oh, itu. Dan juga pempek sudah nomor 1 di Indonesia itu pempek. Wong lah kenal galo. Tapi ngapola Cek Wan, kalau wong luar itu nyebut pempek itu bukan pempek Cek kita. Empek-empek. Empek-empek, iya. Dia tuh ada M-nya. Ada M-nya. Kata kita singkat pempek. Tapi hati-hati nyebutnya Cek Wan. Oh iya jangan. Karena memang lidah wong Palembang ini kalau soal makanan itu jelinian. Apalagi dia bahasa Inggris nomor 1. Cek mana contohnya Cek Wan? Lah, cobalah kalau wong Palembang R tuh jarang R. Iya. Kalau di Inggris Bener nomor kok. 1 dia. Bagus ya R-nya Iya. ya. Iya benar juga ya. Cuman ada pula ngapa juga tidak Aceh nyebut R? Oh, wong Palembang. Ternyata pas di center lidahnya amandel rupanya. Bukan enggak pacak nyebut pacak, nyebut R. Cuman di ciri khas ke. Nah, wong Inggris juga pacak nyebut R. Tapi karena cengkoknya. Wong Palembang ini kan. Ayo wong Palembang jangan nian ya nak dikelakar ke dulu ya. Iya bener itu. Dan juga untuk stand up comedy di Palembang ini sudah pesat juga Cek Wan perkembangannya ya. Pesat ada tim juga. Waduh timnya juga. Di Korwil Prabu Muli. Waduh. Ada kalau sekarang sudah dibentuk. Setiap Korwil itu ada. Kalau di Palembang nama apa namanya itu Korwil untuk stand up komedinya apa? Rombongan Arya itu dia punya apa ya namanya lupa komunitas juga ya. Dia ada tapi kadang kombinasi sama kita juga. Kalau Cek Wan dewe jingo perbedaan stand up sama apa tuh ngelawak samoda atau ada perbedaan di sini? Kalau stand up memang berat. Dewean ya. Berat karena dia dewean dan juga dia bisa mengolah cerita. Cerita yang nak kati diaduk. Nah itu wong Palembang nih itu ya. Iya. Tapi kalau komedi pacak sama-sama Cek Wan kalau ngelawak bisa bergrup kayak itu. Grup bisa ya kan. Lawak bisa bergrup, bisa juga paling tidak bertiga dia tuh. Bertiga.
Iya. Kalau Cek Wan selama ini jalannya untuk mentas atau manggung tuh dengan siapa Be? Kawan-kawan komedi di Palembang? Yang sering itu sama Rian Kemas. Oh, yang kemarin viral itu ya? Oh, viral itu. Oh, bukan lagi singgonya kemarin Kubengan itu. Wali kota gagal itu. Sempat lah videonya diposting di akun besar ya. Jadi orang luar tuh nyangkanya Ionian gagal nyalek ujinya. Karena aktingnya memang keno itu nah. Iya. Dan sejauh ini juga Cek Wan ini bukan cuma komedi Be, tapi kalau kita lihat beberapa film yang dari Sumsel, Cek Wan juga punya peran di situ ya. Insya Allah, alhamdulillah kalau dipercaya kita main. Kebanyakan Cek Wan kebagian peran sebagai siapa tuh kalau ada produksi? Kadang pertama kadang mbak-mbak, Itu. kadang preman. Nugut karakter cewek. Iya. Ditawai jadi hantu banyu belum ya? Belum. Kabangnya pakai lado hantu banyu. Bakal lado? Iya. Serius itu Cek Wan? Serius, Oh, Pak bakal Kabar. Insya Allah kan Kak Anwar, Itu. Kak Aditya Gumai, ya kan? Nama-nama besar galau itu. Iya, uang Palembang itu Uang Palembang kan? asli. Kita yakin. Ah, Ketua Parvi kita Kak Anwar. Uang Palembang. No, uang Palembang. Dan juga apa namanya tuh sutradara dan juga punya sanggar Ananda terkenal itu Aditya Gumai. Uji Kamar uang ini juga ya. Ada darah Sumselnya juga Cek Wan. Iya. Wih, luar biasa Memang ya. asalnya dari Palembang, beliau ke sana. Kemarin juga ada film besutannya ya, yang sudah tayang juga. Iya. Dul Muluk Dul Malik itu. Dul Muluk Dul Malik. Insya Allah lagi bakal ada lagi. Hantu Banyu. Insya Allah. Bukan hantu banyu, katanya ada gawe. Ada gawe juga. Ada bisa baca. Pokoknya berkarya. Meramaikan dunia seni yang ada di Palembang Cek Wan ya. Iya. Yang jelas kita seniman, kita siap galau Cek. Iya. Kalau dipakai siap galau kita. Ada. Iya. Dan untuk sampai dengan 2024 ini jumlah seniman di Palembang kayaknya bertambah juga Cek Wan ya. Wah, bukan bertambah, banyak. Tambah memang. banyak ya. Iya. Aha. Legend-legendnya belum. Oke. Ya kan? Sudah tuh apa istilahnya itu maestro. Oh, maestronya banyak juga ya. Dan ya kita dalam tahun ini ada berapa maestro sudah Berpulang dulu ya. kan. Ya termasuk Eli Rudi. Pencipta tari Tanggai. Sudah itu apa Apa? Kumari itu? Anak Kumari. Anak Kumari. Banyak. Legend galau itu. Pas persamaan tahunnya pula. Kemarin juga ada penyanyi dan juga pencipta lagu Palembang yang sangat terkenal, ada Edi Malih. Edi Malik, yo. Almarhum Ayam juga. Jago. Ayam Jago. Tapi masih banyak seniman kita. Iya. Iya. Regenerasi itu terjadi terus Cek Wan ya. Iya, dan juga seniman-seniman Dul Muluk banyak masih berkarya. Banyak. Iya, banyak. Kalau Cek Wan jingok. Ada Randi. Randi. Cek Randi. Cek Randi yang Cek Randi itu memang wih, celutannya. Generasi penerus. Tapi perbedaannya mungkin ada enggak Cek Wan? Dul Muluk dibawa dengan suasana lebih kekinian kayak lawak-lawakannya. Dengan Dul Muluk yang zaman dulu perbedaannya ada ya? Iya, mohon maaf juga para senior kalaupun Cek Wan salah. Iya. Kalau Dul Muluk tuh nyian sakral. Iya. Tapi kalau kita untuk yang agak lucu-lucuan nian itu bangsawan ya. Itu bisa gabung. Oh iya. Tapi kalau Dul Muluknya ada segitunya Cek. Ada alurnya. Iya, ada syairnya. Ini tidak sembarangan. Kayak ada musik-musiknya juga Cek Wan ya. Iya. Itu. Yang ngomongnya becak berpantun, bersair. Nah, kalau bangsawan kan campur. Bercampuran di situ. Bisa campur itu. Kemarin kulo pernah nonton ini juga rombongan kawan-kawan Dul Muluk itu waktu kolaborasi ada acara RRI menjelang pemilu kemarin itu. Oh iya. Di Benteng Kota Besar. Waduh, ketawa ngakak nih itu. Jingo, Cek Randy dan juga kawan-kawan di situ ya. Banyak alhamdulillah. Dan juga Dul Muluk kami juga pernah pentas di TVRI nasional. Oh pernah? Iya. Kapan itu Cek Wan? Tahun 2 tahun yang lalu. Oh 2 tahun yang lalu. Kami kolaborasi sama ini juga maestro kita, Kak John Har. Itu. Ya, berangkat ke Jakarta, syuting di TVRI Jakarta. Oh di TVRI Nasional. Ya, ada di YouTube-nya. Ada juga di YouTube ya. Oke. Apa nama YouTube? Nama apa judulnya pada saat itu supaya gampang dicari di Yang punya YouTube. itu TVRI Nasional yang punya. UKB TVRI Nasional Dul Muluk. Judulnya apa Cek Wan? Masih ingat mungkin? Ketik be Dul Muluk. Langsung muncul di situ muncul. ya. Oh itu. Jadi itu tidak ada luar biasa main. judul episodenya ada kate di situ ya. Lupa. Lupa pula lama pula. Ada 2 tahun ya. memang ada judulnya. Ada. Judul apa itu muncul dia. Nah, di situ. Nah, itu memang peran-peran memang antagonis. Ini.
semuanya. Dan studionya memang besar. Oh bagus ya. Dan kalau mengenai tantangan atau bukan tantangan juga sih, kayak sesuatu yang seru Cek Wan. Ketika Cek Wan manggung nih, pernah ada momen kehabisan bahan mungkin. Tapi kalau Cek Wan kayaknya bahannya selalu ado terus kayak itu nah. Karena itu aku botak. Oleh banyak mikir ke bahan ya. Gitu. Yang jelas kita tuh kadang sebagai seniman tuh kita nyingok situasinya ya. Nah situasi itu bakal jadi bahan kita. Jadi bahan kita Cek. Tapi kalau kita bingung, ya jangan, paling catat intinya baik. Oh ini bakal besarnya. Kalau naskah kan kita misal baca naskah nih, kita tahu jalur ceritanya. Kalau kita tidak mudah ingat, kita ingat ke baik ini apa? Kita ini perannya apa? Jadi apa nak kita omong ke itu baik. Tinggal improv. Kalau nak cepet. Improv tuh boleh baik dilakukan pada saat kita manggung ngelawak itu tadi Cek. Iya, tapi ada yang tidak boleh disebut. Itu kan. Hati-hatinya itu baik. Jangan sampai kita tuh malah justru kayak kesannya bullying ya Cek Wan terhadap lawan kita pada saat mentas itu. Nah kalau kita kata Cek Ilham tadi kita habis bahan, ini gunanya kawan kita. Itu tadi. Kita ngelawaknya ada 3. Ada jadi ibaratnya sasaran. Yang kedua. Jadi sasaran, jadi bahan katoan. Yang kedua dia yang punya inti cerita. Yang punya inti cerita. Yang ketiganya dia yang mancing ketawa. Jadi punya peran masing-masing nih. Iya. Bukan peran, maksud itu. Punya. Kalau terjadi garing. Tidak maksud itu dia punya tugas masing-masing walaupun tidak disampaikan kepada penonton. Saling kayak saling koordinasi di belakang panggung. Kakek kocek ini, cek ini. Kadang ini juga Cek, kita sudah di panggung. Nah kawan juga harus tahu, sadar panggung, sadar kawan tuh mati omongan, kita harus sadar Cek itu. Saling melengkapi itu Cek. Cek, jangan supaya saling vakum itu. Jangan dimakan karakter kawan, jangan. Kesian. Ada kadang Cek itu kawan, kadang makan karakter kawan, tidak boleh. Nah itu banyak terjadi di kota-kota besar itu Ceknya ya. Pokoknya dia yang penting dia ngetop. Itu. Jangan Cek, tidak boleh Cek kan. Karena kita apalagi ngelawak itu butuh saling lempar, saling sambut, saling umpan, Cek Jiwang tuh kan. Kalau dewean namanya stand up kan Ceknya, beda lagi. Stand up juga bisa berdua. Bisa. Baca juga. Cuma itulah macam Kang Jarwo kan, musuhnya Komeng. Itu. Nah yang jadi sasaran kan Kang Jarwo tuh. Nah, sama satu lagi siapa Rewan Komeng yang tidak pernah lepas tuh? Yang ini yang kecil ya. Adul. Pokoknya kalau berdua itulah sudah ini kombinasinya pas nih. Walaupun si Adul tuh cuma ketawa ngakak Cek Wan. Ya itulah tadi pancingan. Harus ada yang mancing ketawa. Gitu. Mereka tuh kayak sudah tanpa ada koordinasi sudah kayak jalannya tuh pasti lucu kayak itu. Iya, sudah tahu karakter. Sudah tahu posisinya masing-masing. Nah, kalau aku sama Rian Kemas. Nah aku jadi bahan. Aku jadi bahan Rian. Rian ngatoy aku. Dan ngomongin soal Cek Wan lagi dan juga kawan-kawan Paski. Untuk saat ini yang masih aktif ada berapa Cek Wan untuk di Palembang ini? Kalau ya itulah kadang kita serba salah nak ngomong kan. Masalahnya tuh pertama gawe ini nak ikhlas. Itu. Kalau kita gawe ikhlas insya Allah segala gawe itu berjalan. Nah karena kalau kita tidak ikhlas ya susah gitu. Terhambat pasti itu kaki. Iya. Karena kan segala gawe ini kan usaha dulu kita tuh kan kenal ke dulu diri kita baru wong galak tahu kita. Nah itu jangan kita belum terkenal kita lah jual mahal. Nah itu yang agak sulit. Jangan. Iya kita ini harus kejar bola Cek. Kejar bola. Iya. Tapi kalau sudah viral nama kita sah-sah tidak Cek untuk kayak Insya Allah. Bukan jual mahal juga sih bahasanya lebih kayak misal nih viral, ada yang minta, yuk datang ke acara kami, ya demi untuk menjaga kredibilitas gitu juga, kita jangan segampang itu ya Cek Wan ya. Iya, tapi kita pertimbangin juga, dan juga uang yang ngajak tuh pertimbangin juga yang diajak, gitu kan. Yang jelas kan diajak kan ibaratnya ngomong tuh
dia juga punya motor ibaratnya, mampu itu. ngomong kan. Ya, yang jelas bagi kami seniman ini Cek, yang penting kita bisa menghibur. Insya Allah menghibur, kita ikhlas. Rezeki itu ada baik Cek. Rezeki kita ini bukan duit sebenarnya. Kita tidur, bangun, nah itu udah rezeki. Berkah juga itu Cek Wan. Kita masih diunjuk kesempatan itu tadi. Masih ada kesempatan lagi kita nak nyingok dunia, anak bini kita, dunia itu rezeki. Nah kalau menurut dari kacamata seorang Cek Wan sebagai seniman sejati itu kayak apa nih Cek Wan? Seniman sejati itu jangan puas berkarya. Jangan cepat puas berkarya. Terus cari terus gali terus. Itu. Jangan kita tuh nyingok karya wong kita jangan. Kalau bisa kita karya kita dewek yang aneh itu lebih bagus itu. Lebih bagus ya Wan ya. Lebih bagus. Supaya bisa tetap dikenal sama wong banyak. Betul. Ini karyanya si A gitu kan. Macam lawak-lawak yang nasional kan banyak macam. Cak Jojon ciri khasnya. Iya dengan kumis dan juga celananya. Charlie Chaplin. Itu Charlie Chaplin dengan Jojon ngobrol suara. Charlie Chaplin bisu. Itu. Nah, tapi kalau saat ini sudah ada yang namanya Limbat, beda Cek ya itu ya. Itulah. Tapi Limbat makin kesini makin kayak sering tampil di beberapa acara komedi juga kayak itu Cek. Iya, itulah. Secara tidak langsung ya Cek. Yang formal jadikan komedi kan gitu. Memang komedi itu memang harus pinter Cek. Itu. Luar biasa. Pernah kan rombongan Jarwo, Deddy Cagur datang ke Palembang kan? Oh pernah? Iya, sering datang. Jadi kami komunikasi. Ya itu tadi kalau terjadi garing Cak Mano, beliau ngasih masukan. Yang jelas Sewan, segala gawe itu 3S. Apa tuh? Nah, apa kalau 3S setahu Cek Ilham? Aku yang taunya 3M pas DBD. 3S. Nah ini ilmu juga nih Manca BC yang perlu kita ketahui untuk dunia komedi. 3S tuh S pertama. S pertama solid. Jadi kompak dulu nih antara kawan-kawan komedian. Betul. Setelah terjadinya solid, akhirnya S Speed. kedua speed. Kerja cepat. Oh itu. Artinya di sini kayak apa nih kerja cepat? Kerja cepat. Misalnya kita ada apa-apa, cepatlah kita runding ya. Berangkat. Jangan pikir itu dulu. Gawe dulu. Gawe ke dulu ya. Sukses ke dulu acaranya. Sukses ke dulu. Dia juga jangan telat ya Cek Wan. Jangan telat. Jangan biasa molor, jangan. Itu. Nggak pakai uang gitu. Walaupun Om Playman nih galak ngaret ya. jangan diomongin ngaget. Iya, Cek Wan ngerinya nih tuh Cek. Ngapa lah? Ngerinya aku. Iya, bukan. Namanya kita tuh ditunggu lemak kalau nunggu tuh Cek. Lemak ya. Lemak lagi tuh nunggu. Walaupun agak lama. Ya, yang S ketiga tuh tahu enggak? Apa? Smart. Oh itu. Kerja pinter. Jadi kita memahami situasi, pandai juga pancelan-pancelan yang tepat, itu Cek Wan ya. Insya Allah kalau kita kaji itu, Insya Allah Cek Wan kan sering berorganisasi, ya kan. Oh Cek ini. Ya, kalau tidak 3S itu berjalan susah benar. Tidak akan bisa jalan juga Cek Wan ya. Bisa. Nah kalau Cek Wan nyamannya dalam dunia komedi ini bergrup atau dewean? Pada saat tampil nih. Kalau tampil sih harus ada lawan. Ada lawannya. TikTok lah istilahnya. Itu ya. Soalnya begini, pikiran kita ini macam-macam. Kadang kan lagi lemak-lemak kita ngobrol berkakar, pikiran yang dalam, yang luar masuk. Kadang blank gitu nah. Mano kunci tadi ya naruhnya. Si kok pertama ada pesan dari aku inget tuh Pak Herman Deru. Oh itu apa pernah tuh? ngomong sama ini. Kamu kalau nak tampil atau beliau, jangan nak tampil nak pidato apa baik, jangan megang HP. Kenapa tuh? Iya, kalau megang HP kita ini kan galak gatel tangan. Nengok HP ada berita tak bener, itu sudah blank gitu. Fokusnya hilang. Sama kita juga kalau nak tidur malam yang tadinya ngantuk nih megang handphone tadi, jadi hilang ngantuknya Cek Wan. Iya. Jadi pengaruhnya kuatnya Cek Wan ya. Kuat. Tapi kalau untuk yang di handphone saat ini, yang lagi nonton kita, ini pengaruh semangat juga nih. Semangat, ya tuh cek gitu ya. Halo yang lagi nonton nih. TikToknya Cek Wan juga ini ya. Dan YouTube-nya Perempat. Nah kalau kita ngomongin soal sosial media, saat ini kan pesat Cek Wan, bermunculan banyak konten-konten
Menurut Cek Wan bagaimana nih dikombinasikan antara konten dan juga komedi? Ya bagus sih. Itu kan berkarya. Iya. Berkarya dan berusaha. Selagi itu positif Cek Wan. Betul. Ya? Daripada ngundang-ngundang yang lain, lemaklah konten di Ampera. Ada apa? Ada apa-apa sasaba ya. Tapi Cek Wan ingat kenapa tuh? Keamanan. Nah, ini dari Cek Wanyo langsung nih. Iya, yang hati-hati. Ngasih himbauan. Keamanan tuh bukan baik alat kita di Mewong. Apa tuh? Pertama, cuaca. Ini. Pas kita lagi nge-lab, cuaca barang banyak kan? Nah, itu. Motor di bawah Ampera. Belari juga. Dan juga alat tadi tidak kawo lagi untuk nyusunnya tadi. Nah, dan iya cukup ya. dewean, Cek. Tidak cukup dewean. Harus ada tim Cek Wan ya. Betul. Harus ada tim. Cek Wan ngimut ke baik. Bukan ngiri ke bukan. Benar sih. Tapi kalau ada tim sah-sah Cek Wan ya, karena sudah masing-masing sudah punya tanggulangan untuk ketika kayak ada cuaca yang kata Cek Wan tadi itu. Tapi kalau sejauh ini Cek Wan kalau membuat konten itu lebih kemana nih? Kalau baru-baru ini caknya lemak di TikTok ya. Baru-baru ini karena banyak penontonnya di situ ya. Baru-baru ini alhamdulillah karena lagi semaraknya TikTok ini kan, lagi semaraknya dan rame-ramenya nian. Lemak nyari kawan. Saling. Dan juga aku ingat juga untuk dulu ya. Kita kan ikon kita Ampera. Jembatan Ampera. Tapi ikon kita ini banyak juga. Salah satunya apa menurut Cewek? Iya itu tadi. BKB, Pulau Kemarau, iya benar kan ya. tegak di situ. Jadi uang tuh bukan nyingok Ampera baik. Iya banyak hal lain yang ada di Palembang. Jadi uang tahu Cek itu nah. Jadi kawan-kawan TikTok ya. Tapi memang lemak sih Ampera itu tempat uang lalu lalang. Kemarin lagi ya kawan TikTok itu, tahu ada artis belakang. Iya yang ngapa siapa tuh vokalisnya Republik. Jadi dia tuh sampai kaget di situ. Tapi alhamdulillah kan itu rezekinya. Rezeki dia bisa langsung ketemu dengan artisnya ya. Oke. Dan kalau nyingok fenomena kembali dengan jembatan Ampera tadi Cek Wan, kita tahu bahwa banyak nih kawan-kawan konten kreator yang dimana apalagi malam ya, yang banyak live di sosial media di situ. Tren ini untuk saat ini menurut dari pandangan Cek Wan akan bertahan lama atau cuma sekali lewat? Iya itu tergantung kawan ya jenuh apa tidak. Itu kalau Cek Wan, kalau dia semangat terus ya. Terus. Tapi sekali-sekali jangan malam baik kan. Siang juga panas habis itu. Yo cari yang sore. Yang agak redup sedikit Cek Wan ya. Redup. Jadi cahaya itu kan tidak ada pecah-pecah. Jadi lemak wong nyingok juga bentuk Ampera ini. Nyingok dak bawah Sungai Musi. Itu kan. Iya, jadi lemak nyingoknya. Nah, selain dengan konten yang kita sampaikan, menurut Cek Wan, peralatan juga ini mempengaruhi tidak Cek Wan ketika konten kita dibuat? Betul, mempengaruhi. Kualitasnya ya. Kualitas, sudah tuh mic, sound cardnya, ya itu. Kan? Sudah tuh HP kita juga. Kalau HP berat saya juga. Apalagi HP-nya kredit ya biasa beratnya gitu. Didit berbunyi dia. Baru nak nyanyi dit. Aing apa rusak aja. Iya. Tapi kembali dengan peralatan itu memang yang nonton kita harus nyaman Cek Wan ya. Iya harus nyaman. Lagi lemak nonton, mana suara Cek Wan ini hilang. Itu kan. Sudah itu sinyal Cek. Sinyal juga. Iya pengaruh juga. Kadang kita baru ngomong, sana baru dengar. Pas dicek ngembek yang 1000-an sehari. Nanggung itu aja. Saya Cek Ilham. Iya curhat ini Ceknya curhatnya ini. Karena sinyal itu mempengaruhi juga Cek. Nah itu. Jadi nyari kotanya memang benar-benar yang kuat juga. Iya. Saling tende. Jangan pakai wifi kawan ke kawan ya. Nah sako gitu. Nggak jadi. Memang modal besar Cek. Ada modal besar itu memang. Kalau Cek Wan memilih waktu live di sosmed itu lebih efektif jam berapa menurut Cek Wan? Ya jam-jam uang lagi istirahat lah. Oke. Sudah maghrib Cek istirahat. Tapi Cek Wan banyak di rumah Cek. Paling banyak di rumah kontennya. Kelakar sambil nyanyi, nyanyi gitu kan. Boleh dikasih tahu dengan pendengar kita siapa tahu kayak nak kepo juga ke TikToknya Cek Wan pas live di mana Cek Wan? Iya boleh lah buka TikTok Cek Wan, Cek One Cek Wan kan Cek One. Gampang ya tulisannya ya. Cek One tulisannya. Cek Wan. Cek One Cek Wan. One kan Wan juga. Oh iya. Bahasa Inggrisnya.
Jadi gampang Mance BC untuk yang pengen cari akun TikToknya Cek Wan, silakan di search itu di Cek One ini tulisannya ya. Iya, Cek One. Jangan Cek pakai Wan. W. Jangan. W-nya terakhir Wan kan? Ayo. Cek Wan, Cek One, Cek Wan. Nah, itu Mance BC. Jadi di sana bisa juga konten-konten dari Cek Wan, dan Cek Wan paling seneng konten andalannya apa tuh? Nyanyi mungkin? Nyanyi. Ada juga ya. Aku tuh baru pacak nak pengen berdangdut juga. Oh, ini. Nak pacak cengkok dangdut. Dari coba-coba. Pacak aman Cek Wan nyanyi dari suaranya bela bulatnya nih. Bulet cak wong. Ida. Sering lah yang ngomong bulet. Bukan aku yang ngomong ya. Tidak ya. Aku tidak dengar tidak dengar juga ya. Dan melihat kawan-kawan Paski juga ini menandakan bahwa perkembangan dunia komedi di Palembang ini semakin ramai Cek Wan ya. Rame. Dan menjadi seorang komedi yang baik itu apa? Jangan menyinggung atau apa kayak gitu Cek Wan. Pokoknya menghibur. Menghibur be fokusnya. Menghibur, mak mana wong tuh susah nak nyuruh wong ketawa tuh Cek. Itu. Apalagi lagi sakit gigi. Nah. Buntu pula ya kendalanya. Buntu no. Loka sento 57 entah apa. Tapi kalau kita berhasil untuk bikin wong ketawa itu merasa kayak waduh. Puas ya. Puas nian itu nah. Kalau sekali kita tek. Nah itulah kalau stand up tuh beda luar biasanya. Dia main detik. Oh itu. 2 detik wong lah ketawa be besar nilai. Tiap detik dia main. Itu. Ketawa wong berapa kali itu kalau lomba stand up tuh. Itu ya. Iya. Jadi tantangannya luar biasa juga Cek Wan ya. Untuk mempersiapkan itu Cek Wan ya. Itu luar biasa sih. Artinya itu apa? Wong sudah sangat mencintai ya mungkin ya. Iya, dan juga wong tuh nyingok dia bela ketawa tuh. Lah masuk di hati dia ketemu nyingok muka bela ketawa. Beda wong nyingok aku. Langsung rasa nak mabit nih wong langsung. Apalagi nyingok Cek Wan ya. Oh nyingok Cek Wan langsung ngajak foto. Bukan itu anak-anak jin. Bukannya nyingok Cek Wan langsung nak perasan. Iya. Apa nak rasan nih? 100 Cek nya. Nggak baca nak rasan nih buntu. Dan ada juga salah satu tayangan cuplikan dari Haji Mandra. Dia pernah menceritakan bahwa pada saat dia pemain-pemain sidul tuh Cek Wan. Iya. Diundang oleh wong penting. Dan juga persiapannya udah gate. Dengan segala sesuatu yang memang menurut mereka itu ketat nian Cek Wan. Iya. Sampai mereka tuh didatangi ajudannya berapa kali. Padahal tampilnya masih 1 mingguan lagi katanya Pak itu nah. Dan pada saat mereka di pojok panggung itu tadi alhamdulillah walaupun persiapannya singkat, uang ketahu galau katanya itu Cek Wan. Ini menandakan apa nih? Jiwanya tuh memang benar-benar sudah terbentuk secara sendirinya. Iya, orang tuh sudah terbayang bahwa Mandra tuh brandednya lucu. Jadi tanpa itu wong lah duluan ketawa. Sama kayak Cek Wan tadi ngomong ya, nyingok dia wong lah sudah ketawa. Iya, belum apa. Macam Charlie Chaplin kan? Nah, Cek itulah. Dia belum baru ini wong lah ketawa. Lah ketawa dulu. Yang selamat, yang berapa suara dia miso. Itu. Ya kan, cara dia bentuk postur tubuhnya. Gesturnya tuh. Cek Wan tuh kepingin lah kalau manggung-manggung Cek itu Cek. Pengen baru manggung kita celangak-celinguk wong lah ketawa. Lah ketawa duluan. Pingin yang Cek itu. Tapi kalau karakter Cek Wan yang sering kulo tonton di TV itu memang sudah kuat nih Cek Wan. Kuat apa? Kuatnya tuh Cak. Tidak minum jamu. Cak cuman ada di Cek Wan Mbak itu nah. Nggak katik dengan pemain-pemain lain walaupun di situ ada beberapa pemain lainnya juga ya. Cek Wan tuh paling khasnya mungkin dengan ini ya kayak apa? Gestur. Baju kemejanya. Iya. Yang tangan panjang kan biasanya Cek itu kan. Tangan panjang. Aku tuh kenapa aku pakai kumis dulu karena kan itu bukan Jojon. Iya. Itu Hitler. Kumis. Nah, terkenal Hitler. Yang Jerman tuh, jenderal besar itu. Iya. Dia ganas, ya kan. Nah, tapi Cek Wan gayanya ganas tapi cengeng. Nah itu motivasinya situ. Jadi itu berbalik ya, berbalik dengan penampilan itu. Nah sudah itu ngapa dia celana pendek? Bukan Jojon itu. Beda lagi. Wong terkaya di Indonesia ini siapa? Ini. Bob Sadino. Bob Sadino itu. Nah, celana pendek. Itulah gaya Cak betakoan. Iya. Cak wong bajunya sederhana nian itu kan. Bob Sadino. Oh, jadi ngambil inspirasinya di situ. Iya, aku Cak betakoan kayo. Tapi Bob Sadino memang kayo. Oh, iya. Kalau aku Cak betakoan gitu. Tapi buntu aku tuh. Beda dengan aku Cek Wan memakai celana pendek itu bukan oleh takut atau apa. Memang enggak ganti celana panjang.
Cuman siko-siko itulah celana ya. Itulah inspirasi awal. Inspirasi awalnya di situ. Tapi kalau Cek Wan ketika nak manggung itu persiapannya tuh apa Cek Wan? Yang jangan Ditulis lupa, dulu mungkin. Yang jelas, ya kita jelas tulis materinya bakal, dulu ya. Kan? Kita ingat deh bakal ini season ini aku main ini kan. Dan yang paling penting sebelum manggung, jangan lupa berdoa. Itu minta kelancaran. Iya, minta sama Allah jangan sampai uang doa kita tidak berhasil. Oh, jangan. Iya, penting itu Cek doa. Penting. Dan minta sama Allah, ya Allah jadikan aku karakter uang ini. Tiba-tiba muncul Cek, bener. Jadi ketika kita sudah tampil kaki tersampaikan dengan penonton itu Cek Wan ya. Iya, jangan jadi Cek Wan. Maksudnya itu jangan jadi aku sekarang. Jadilah karakter uang Nah, ini. ini kaitannya juga dengan ketika Cek Wan bermain film. Kan ada beberapa kali nih Cek Wan ikut action juga di beberapa film yang ada di Palembang ini. Cek Wan berhasil untuk menjadikan karakter itu membuang Cek Wannya dulu ketika sudah di depan kamera itu. Prosesnya kayak apa nih Cek Wan? Ya pertama kita berdoa lah yang jelas. Berdoa tadi. Berdoa, kita bayang kita tuh jadi sesungguhannya bapak, itu ya. Seorang apa. Alhamdulillah Cek, sama Inut Dongeng waktu itu juara juga film-film kita. Termasuk yang kemarin di TVRI Sumsel. Iya, juara Monster 1 Sampah, nasional itu ya. Juara 1 nasional dan sutradaranya Pak Hadi. Waduh. Wah, itu memang sutradara handal itu. Itu orang Palembang kalau Cek Wan pemainnya? Iya, pemain Palembang kalau kita di Rumah Susun main. Oh, itu. Rumah Susun 24. Itulah makanya pas nengok TV lah ada Cek Wan jangan. Di sini ada Cek Wan lagi. Di situ ada Cek Wan lagi. Ini membuktikan bahwa itulah tadi ya. Artinya memang sepak terjang Cek Wan di dunia seni Palembang ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan Cek Wan ya? Nah ini menurut Cek Wan ini sharing juga nih pengalaman Cek Wan. Yang membedakan ketika ngelawak di TV sama di panggung langsung itu apa? Nah, beda panggung sama TV. Kalau di panggung itu kan dijingok wong langsung. Itu. Kalau TV kan tidak. Tapi kita harus sama-sama. Sama-sama. Harus sama. Oke. Jangan kita merasa di TV itu katik wong. Itu. Kamera tuh wong nyingok. Malah lebih banyak juga kali yang nontonnya. Iya. Dan hilang ke rasa nervous kita. Oh, dengan cara? Nah, dengan cara tadi, kalau kita di panggung ada wong, ajak kelakar wong itu. Oh, jangan ngantongi batu dalam kantong ya. Itu nahan mes. Diajak juga, jadi wong itu ajak main, itu juga insya Allah bisa gitu loh. Akan buat suasana itu jadi melebur ya. Jadi bahan itu. Kayak mungkin penonton itu Cek. Salah satunya di situ. Cek Ilham nih pinter ini banyak ilmu dari Cek Wan yang kita tahu nih Mas Cek. Nah kalau di TV, tadi yang TV atau yang langsung? Panggung. Yang di panggung tadi. Nah kalau di TV kan macam-macam nih. Kadang di TV itu kalau aku lengkang Palembang dulu. Galak kawan-kawan anak-anak SMA nonton juga kan. Ya nontonnya. Supaya hiruk pikuk tuh ando. Iya. Itu mereka ketawa bener-bener ketawa, bukan ketawa bayaran. Dibuat-buat bukan ya. Tidak, bener-bener. Kalau masa lenggang ke Palembang kami, Cek Wan gile ke sekolah-sekolah. Oh, itu. Setiap sekolah tuh jadi penonton. Nah, nama sekolah kita sebut ke ya kan. Iya. Ya alhamdulillah Cek waktu lenggang Palembang di TVRI zamannya kami. Kalau di TV mungkin ada briefingnya tuh ada aturan jangan menyebutkan ini menyebutkan itu lebih detail Cek Wan. Yang jelas jangan sponsor lah. Sponsor tak boleh. Sudah tuh ngomong-ngomong kotor. Apalagi itu ya. Iya. Sara. Dan juga mengandung hal-hal yang memang apa ya sifatnya bisa memunculkan ketersinggungan Cek Wan dari pihak-pihak manapun kayak itu. Iya, dan juga kita juga sadar kamera, ya kan. Jangan kita enak kalau TVRI kan dia sudah nyari kita dewe. Iya. Nah, nyari kita dewe. Kalau kamera sih kok. Apalagi zaman ini sudah canggih Cek Wan. Kayak beberapa waktu yang lalu kan kita RRI juga pernah diundang Gayung Bersambut tuh. Di situ memang waduh perkembangan teknologi luar biasa nih ya. Yang punya jerawat itu pacak kejingoan itu. Luar biasa Cek. Sekarang kamera pada canggih. Canggih kalau. Apalagi lagi pacak ini. Apa tuh namanya? Tembus pandang. Ida. Bukan cuman apa namanya tuh komedo yang pacak dijingok ya. Duso pe pacak ketahuan itu gawat. Saking kecanggihnya itu tadi ya. Tapi dunia IT ini memang benar-benar nah ini kadang kan
Cek Wan hanya motivasi BC. Apa tuh? Memang zaman sekarang ini canggih IT. Itu. Tapi kalau bisa jangan kecanggihan. Masalahnya gini, ngapa jangan kecanggihan? Anak zaman ini hari gara-gara IT, gara-gara HP. Nah, kadangan attitude dengan wong tua. Nah, itu. Attitude dengan guru, dengan kita macam-macam. Kadang itu yang menjadikan berkurang. Malah yang bagus zaman bingin, zaman dulu. Padahal ndak kate HP kan? Ndak kate. Tapi pinter galau wongnya. Wongnya taat galau juga dengan wong tua Cek Wan ya. Nah, itulah kadang kita yang lebih canggih kita harus hati-hati. Kita jangan sampai terhanyut ya dengan perkembangan zaman. Jangan. Tapi kalau untuk memanfaatkan dengan sisi negatif kayak kita bersosial media berkonten. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya kayak itu. Kadang kan anak-anak nih padahal lah dimudah ke lo IT ini, enggak beli buku be pacak, ado galau. Iya kan? Itu. Nah ini kalau pendapat dari Cek Wan juga nih sebagai seorang seniman. Ini kan banyak nih baik itu yang daerah yang tiba-tiba menjadi artis nasional yang berawal dari handphone. Salah satunya ya udah kita sebutin lah namanya ya. Tapi ini membuktikan bahwa kualitas mereka itu tidak kalah dengan artis-artis papan atas kayak itu Cek Wan. Bahkan penghasilan mereka pun ini luar biasa. Sampai miliaran dalam 1 bulan dari hasil konten. Pandangan Cek Wan kayak apa nih? Iya kalau itu sudah namanya ya, kalau pandangan Cek Wan nih yang TikTok yang top sekarang sama nih kan. YouTube juga. Itu rezeki dia. Rezeki awalnya ya. Itu rezeki dia contohnya itu rezeki lah. Hokinya dia ya. Tapi kalau di seni itu belum jadi seni bener. Oh beda. Belum. Kenapa tuh Cek Wan? Karena kalau seniman itu tidak bisa kita tuh seperti yang TikTok ya. Itu memang berkarya. Tapi kalau seniman dari dasar Cek. Dari dasar. Dari hati ya. Dari hati dia. Dia menciptakan karakter, menciptakan suara dia, karya dia itu beda. Ya bukan menyepelekan TikTok, enggak. Itu karena rezeki. Punya rezeki masing-masing. Kalau seniman beda. Beda lagi di situ. Seniman. Makanya untuk saat ini kan makin nyeleneh wong, makin terkenal kayak itu Cek Wan. Iya. Cek mana lah ini ya? Karena wong perlu hiburan. Perlu hiburan tadi. Perlu hiburan lah ya sebenarnya. Ya kan? Jadi untuk seneng nih dapat itu rezeki dia. Rezeki dia. Gak apa-apa. Bahkan ada satu konten kreator juga yang memang kalau kita lihat ini tidak mungkin nih dia bisa terkenal, tapi karena bawaannya natural dan juga dia kayak menampilkan sesuatu yang unik dalam diri dia sampai dia tuh punya terbeli banyak hal hasil dari situ. Rezeki dia. Rezeki itu tadi. Pada saatnya ya namanya kun fayakun. Kita tidak tahu kan Allah yang ngasih rezeki itu. Yang membuka jalan. Yang baru-baru ini taulah dewe ya kan gosip baru-baru. Yang lagi booming ini ya. Akhirnya apa dia yang lebih ini. Waduh. Tapi ada hikmahnya juga. Hikmahnya pasti ada. Kata yang perkataan jelek itu menjadikan rezeki orang menjadi berkah. Iya. Itu rezeki yang itunya tadi. Tapi jangan pula kita berharap untuk dikatoi juga jangan juga Cek. Oleh situasi yang viral saat ini laju kita pengen lah kayak dikatoi juga, siapa tahu bisa itu beda halnya juga. Iya. Karena rezeki wong itu datangnya tidak bisa diduga-duga Cek Wan ya. Iya. Terkadang kita yang sudah siang, malam, petang begawe singgonya rezekinya sampai sama itu. Juga. Ada juga yang memang bawaannya santai, ini segala macam yang mungkin ini akan bisa terjadi akhirnya bisa kayo juga. Betul. Tapi bagi Cek Wan pertama adalah sehat. Sehat dulu. Percuma banyak duit tapi tidak sehat. Nah itu. Buat apa banyak duit tapi tidak sehat Cek? Penting sehat dulu sehat, supaya kita bisa melakukan banyak hal. Jadi seger badan kita. Iya. Banyak duit pening. Nah mana utang nak kati nak maya kan banyak duit kan? Banyak duit tadi. Nak beli sudah terbeli galau. Pening juga ujung-ujungnya. Pening juga. Benar sih Cek Wan ya. Nah, jadi kehidupan ini apa sih yang bikin kita tuh ngepas nih itu? Tapi kalau ada Ustadz ngomong, kalau kita banyak rezeki itu, mak mana rezeki itu pacak nyampe esoknya kita di akhirat. Itu. Rezeki kita tuh sedekah ke. Oh iya. Itu nah. Berapapun jangan belen-belen lain. Sedekah ke atau misalnya kita amal ke buat masjid, itu kan. Nyampe di sana kayak kita buka surga. Jadi bekal kita juga. Cak Ustadznya naga. Mana lah aku nak peci ya. Emang ngundang Ustadz, emang ngundang Cek Wan ini. Pas Cek Wan tadi lagi ngapain itu terenyuh langsung nyingok kiri kanan nyari peci aku.
Tapi tidak apa-apa. Artinya di sini Cek Wan itu apa ya? Tidak cuma menjiwai seniman sebagai jiwa di dalam dirinya, tapi juga paham ya Cek Wan ya mengenai bagaimana supaya rezeki kita tuh lancar di seni ini gitu. Cewan juga kan ada di dunia organisasi kepramukaan. Dunia Cewan itu juga. Oh itu. Ngajar anak-anak pramuka. Oh iya. Aku sering kepo di sosmednya dulu tuh Cewan tuh aktifnya di pramuka juga ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Oh sekarang juga masih. Oh. Iya, alhamdulillah. Itulah kembali lagi kata Ustadz. Kalau 40 orang mendoa ke kita, insya Allah kita sehat. Oke. Kalau banyak lagi anak murid kita doa ke kita, insya Allah kita sehat. Oh itu. Nah itulah jadi motivasi aku. Alhamdulillah. Kalau kami latihan pramuka, Dek, yuk kita saling doa. Dia kita doa ke mereka berhasil, dia doa ke kita sehat. Tetap diawali dengan agama dulu Cek Wan. Iya Cek, benar. Karena ya itu tadi agama tiang kita dalam segala hal kayak itu. Itulah modal aku ngasih tahu adik-adik didik aku. Iya. Yang inti hidup ini adalah attitude. Inti hidup. Attitude itu dulu. Attitude. Tanam ke dulu itu Cek Wan ya. Insya Allah. Attitude itu segalanya. Kalau kita ada duit, ada attitude percuma. Iya. Kalau kita begawi kata attitude juga wong ndak terima wong begawi. Apalagi di dunia entertain Cek Wan ya. Iya. Seganteng, secantik dan setenar apapun ketika attitude itu sudah tidak kita pegang lagi, semuanya akan hilang. Oh, hilang Cek. Sama yang kayak kemarin ini. Nah, itu jadi pembelajaran untuk kita galau-galau. Iya. Bahwasanya sehebat apapun seseorang, kalau attitude itu diabaikan, akan ada dampaknya juga. Nah ini salah satu contoh Cek, maaf ini. Iya. Ini kelakar be Cek Kelakar gitu be. Ini sebagai siraman rohani. Wah, nak sobo lagi gitu. Seniman jadi siraman rohani. Nah Cek itu kan ada jarum jam. Nah jarum jam itu ada 3. Ada 3 yang gerak sama yang 2 mantap. Nah apalah filosofi? Filosofinya mungkin ini kalau yang gerak itu dia menunjukkan bahwa jamnya masih hidup. Jamnya masih berfungsi. Tapi kalau lebih ke itu ke fungsinya Cek Wan, ke fungsinya mungkin itu tadi kita berjalan dengan waktu yang terus jalan kayak itu Cek Wan. Itu sih kalau dari aku. Itu ya kalau wong. Tapi kalau yang benernya apa? Kalau wong nih kadang nyingok jam pasti ngomong waktu. Waktu galau. Tapi kalau filosofi Cek Wan lain. Apa tuh? Jarum jam tuh kan ada yang besar, ada yang setengah, ada yang kecil. Itu. Nah, justru itu disinilah letaknya kita jangan mengecilkan orang tadi. Jangan sombong dengan wong kecil. Itu. Wong kecil itulah begawi. Dia baru sekali tek yang besar kan. Nah jadi kalau esoknya kita jadi seorang pemimpin, jangan ngecil yang bawahan. Rakyat bawah. Tanpa bawahan kita akan bisa memimpin kan. Siapa yang nak kita pimpin? Nah itulah ceritanya filosofi jarum jam. Yang banyak tuh yang tek 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 tek. Iya tuh. Dia yang paling banyak gerakan. Tek baru siko. Iya benar-benar. Nah jadi jangan kita yang apa ya namanya golongan bawah dikecilin, jangan. Ya kan? Iya benar. Macam kita nih rakyat. Nah, jangan dikecilin rakyat. Tanpa rakyat kata pemimpin. Itu. Bacanya lagi. Jadinya tahun depan laju ini ya. Amin. Laju mana ini? Laju banyak balik. Kata-kata laju nih. Laju balik nih Mas. Apa laju ceramah ya ini KG? Iya. Tapi kalau untuk 2025 nih di Paski bakal ada gebrakan enggak Cek Wan? Ya itu nunggu Cek Pikri inilah. Oh iya. Ketuanya ya. Iya. Kalau Cek Pikri ini sering ngajak pengembangan. Cek itu. Kalau Cek Pikri itu memang wongnya karyanya banyak sih. Iya ya. Beliau tuh. Anak muda juga nih Mas. Anak muda gesit. Dan karyanya memang luar biasa. Cek Pikri itu. Karena memang seorang seniman itu harus punya banyak ide Cek Wan ya. Iya. Kalau Cek Wan biasanya memunculkan ide itu dengan cara apa tuh? Ide. Nah itulah. Itu munculnya galak tiba-tiba Cek Wan ya. Kadang kan maaf itu kadang ngomong ide, kita lagi galak ngelamun kata wongnya. Muncul. Nah, tapi banyaklah ide, mohon maaf tuh kadang di kamar mandi. Kebanyakan ya di situ ya. Kebanyakan lagi duduk. Lagi nongkrong. Nah muncul lah, cepatlah catat. Itu. Cepatlah catat. Langsung kalau ingat. di kamar tidur, tertidur.
Nggak muncul. Kalau bermotor kadang muncul juga Cak Wan. Ngantuk. Nomor kalau juga ngantuk. Iya, sorry aku Iya. mau kok kamar Jadi mandi. kalaupun memang ide itu ada, ya itu harus cepat-cepat dicatat Catat. supaya tidak hilang dari ingatan ya. Iya, benar itu. Karena otak kita ini kan sama ada memori juga, Cak. Oh itu Ya kan? Kita galak HP kita lobet. sering. Nah, tak galak kan? Tidak, gitu. iya, tak galak Jangan kalau sampai HP kita lobet. Karena ada memori juga kita nih. Otak kita ini ada memori kita. Diimbangi dengan istirahat tadi Cak Wan. Iya. Jangan dihoji kenian. Ya dicas. Mata nih kan dicas. Tidur. Dengan cara tidur tadi kan. Ya kalau kurang tidur sudah ngawur kemana. Yo, mata jadi merah, gigi kuning kan. Pikir ngapa nak gigi kuning itu, Cek? Nah, Supaya do banyak warnanya itu. iya. Baik. Nah ini tidak terasa Cak Wan waktu kita nih, padahal masih banyak nian nih. Oh, ya pengen Allah, kita ya gesah ke sama Rabbi. Cak Wan, tapi tenang, Kiki bakal ada di program kelakar kita juga. Siap. Mudah-mudahan Cak Wan bisa hadir ya. Iya, jadi Dengan telepon kawan-kawan baik. lainnya juga ya. Nah, ini sebagai penutup, apa nih yang pengen Cak Wan sampaikan untuk kawan-kawan yang punya minat di dunia komedi, terkhusus untuk kembang lanjut seni komedi yang ada di Kota Palembang. Nah, untuk kita ya, seni komedi atau Seniman komedi. seniman lah ya, Iya, kita nyebutnya. jangan takut berkarya, Cek. Itu. Karya itu tidak mengkhianati hasil. Mhm. Nah, jadi berkaryalah dulu. Iya. Itu pesan Cek Wan. Mhm. Berkarya, jangan takut gek jelek. Itu. Coba ke dulu. Mhm. Ya kan? Nah, kalau karya kita di hasil ke ada uang seneng, jadi. Iya. Nah, justru itu karya tidak mengkhianati hasil. Itu. pesan itu Cek Wan. Waduh. Insya Allah gitu loh. Oke. Nah, jangan kita, aku ini jelek. Pesimis duluan Cak Wan ya. Jangan. Nah, biasa lah. Walaupun sebenarnya jeleknya memang. Iya, termasuk Cek Wan ya jelek. Jadi artinya di sini harus yakin dulu, Yakin. usaha dulu Cak Wan ya. Iya, usaha dulu. Jangan kita belum berpegang mundur. Itu. Belum melangkah, ala ciut duluan. Coba ke dulu. Coba duluan. Pak, ya. Iya. Oke. Nah, boleh di up lagi untuk sosial media Cak Wan. Instagramnya tuh di mana tuh? Ya kalau Cek Wan di Instagram Cek Wan, yang jelas TikTok juga Cek Wan. Oh sama baik ya. Koknya di IG juga Cek Wan. Cak Wan. Di YouTube juga Cek Wan. Oh jadi sama kalau namanya ya. Iya. Ini Cuma di Facebook mah Ridwan Effendi. karena banyak dulur di situ. Iya. Baiklah kalau itu luar biasa Cak Wan dengan ilmunya, dengan sharingnya tadi ya. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali Amin. untuk pendengar dan juga termasuk kulo juga ini menggali banyak ilmu dari Cak Wan, dan Amin. pokoknya kita nantikan kembali kehadiran Cak Wan di Iya. Pro 4 ya, jangan Siap, bosan-bosan ya. Siap. Dan kita nantikan juga karya-karya Cak Wan selanjutnya. Amin. Dan juga kayak yang tadi sudah kita sampaikan Mance Bice yang mungkin baru monitor, Cak Wan ini selain seniman panggung, tapi juga di TV-TV Palembang sudah eksis. Dan juga selain itu film juga pernah. Komedi jangan ditanya lagi. MC juga pacak Cak Wan ya. Alhamdulillah. Jadi yang pengen bekerja sama dengan Cak Wan silakan Iya, hubungin boleh. sosial medianya. Iya, boleh ke telepon Cek Wan boleh. Oh boleh. Di mana boleh disebutin? Iya. Boleh. Boleh juga nak ngubungin Cek Wan 0822 800 Ya. 70006 Oke. 7006. 7006 iya. 7006 Iya. ya. Oke, nah untuk MC-nya juga untuk MC wedding laju Cak Wan ya. Insya Allah. Segala jenis acara bisa. Iya, tapi jangan dadaan coy. Minimal Hamin Sebulan lagi sebulan ya. Iya karena jadwal Cak Wan ya nak di ini juga nak disamuin dulu ya. Yo. Oke, baiklah kalau itu Cak Wan ya. Terima kasih dan Iya. juga sampaikan salam kita untuk kawan-kawan Paski. Dan boleh salam dulu dah. Oh iya boleh Nah, silakan boleh. Cak Wan. Untuk yang jelas pertama kawan-kawan Paski, yuk kita jalin solid kita. Solid kita ya. Insya Allah dengan solid itulah kita berhasil. Itu. Dan juga untuk boleh alumni boleh Cek. Boleh. Izin dan juga untuk alumni SMP Negeri 2 Palembang, jangan lupa Ini ada acara nih. 17 Desember kita ulang tahun. Nah, kita sama-sama keluarga besar SMP Negeri 2 Palembang. Ada Cak Wan di situ. Iya. Cak Wan sebagai MC atau MC juga, panitia juga. Ya nak nonton Cak Wan ya, jangan lupa. Tapi itu bukan untuk umum ya. Bukan. Iya kalau Untuk kawan-kawan datang, alumni. kawan-kawan alumni. Oke lah, baiklah kalau itu. Baik, Cak Wan,
Karena waktu kita sudah habis, kita harus berpisah ya. Iya. Mudah-mudahan Cik Wan selalu sehat. Amin. Dan juga banyak rezekinya. Amin. Dan juga selalu menjadi sosok yang menginspirasi untuk generasi-generasi di bawah Cik Wan pastinya ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita pamit Manca Bicara, terima kasih atas minat dengarnya, dan yang belum menyimak dari awal bisa menyaksikan siaran ulangnya di channel YouTube Perempat Palembang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bulu dirakit di sungai Musi, buatlah lambang gadis nak mandi. Kupik nganade menyanyi-nyanyi, balik di talang jalannya rapi. Munelah sangke isian hutan, uman saja di tengah jalan. Kotalah rande jadi panutan, segala kotanya memang jempolan. Sekayu kota rande, banyak yang pada ngelerek, yang jauh pengen nak balik. Indungan kota rande, serasan sekatu, itulah semboyannya. Rande retinya, rapi aman nyaman, damai indah kenangan.